Yang ketiga realistis, achievable, bisa dijangkau. Kayak tadi, wong kuliah S1 ndak lulus-lulus sampai semester 13 kok 5 tahun lagi pengen lulus S3, itu kemungkinan kurang realistis. Targetlah yang lebih realistis, yang lebih masuk akal. Iya, gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi yuk yang realistis saja. Kalau tidak realistis, kamu ngundang bencana. Kenapa? Ya nanti susah dipenuhi, terus kamu jatuhnya stres, depresi. Targetmu ketinggian, keduren. Tapi kan kalau Allah menghendaki, iya Allah bisa saja menghendaki. Tapi kan kita ini hidup dengan rumus sunnatullah. Sesuai hukum alam saja, yang realistis saja. Ya kalau Allah menghendaki mungkin bulan depan kamu bisa jadi presiden. Tidak tahu ada bencana apa di Indonesia ini, terus yang hidup tinggal kamu. Jadi presiden, itu kalau Allah menghendaki. Cuma kan pedoman kita merancang hidup ini kan sunnatullah, yang realistis, sesuai pola hidup alamiah kita. Oke. Baik. Terus, itu kan kayak orang menikah satu saja belum sudah heboh tentang poligami. Ya siji wae sik. Jadi tidak realistis pembahasannya. Lanjut. Terus relevan, nyambung dengan hidupmu sekarang. Jadi relevan itu ya konteks hidupmu apa, cita-citamu seputar itu. Kalau kuliahnya tadi di jurusan tafsir, terus kamu ingin jadi mufasir atau penulis kitab tafsir atau dosen tafsir, relevan. Kuliah jurusan filsafat pengen jadi dokter, tidak relevan. Tidak cocok yang kamu lakukan dengan tujuanmu. Ya, jadi yang wajar-wajar saja, itu makanya istilahnya smart, yang cerdas lah. Terus time bound, ada tenggat waktunya. Kenapa diberi tenggat waktu lebih bagus? Ya biar jelas pencapaiannya. Misalnya, saya ingin menulis buku 2 tahun ke depan selesai. Itu lebih jelas daripada kamu cuma umum. Saya pokoknya pengen jadi penulis, Pak. Ini susah ngukurnya. Sampai besok-besok ya pengen jadi penulis terus. Tidak jelas targetnya. Kalau ada target jelas, kalian kan jelas mencapainya. Wah, ini kurang 2 bulan lagi, Pak. Ini saya kemarin janjinya 2 tahun, sekarang kurang 2 bulan lagi. Kamu bisa ngitung. Tapi kalau waktunya tidak jelas, ya sampai kapanpun ya kalian bisa ngambang. Terus bedakan tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini memudahkan. Jangka pendek mingguan, jangka menengah mungkin tahunan, jangka panjang puluhan tahun boleh. Misalnya, Pak, untuk jangka pendek saya punya target membaca buku 1 buku per bulan. Minimal 1 bulan saya menamatkan 1 buku, ini jangka pendek. Jangka menengah tahunan. 3 tahun lagi saya harus lulus kuliah, Pak. Ini tahunan. Atau jangka panjang 10 tahun. 10 tahun lagi saya harus mapan sudah, Pak. Punya rumah, punya keluarga, dan karirnya sudah stabil. Ini namanya jangkanya jelas. Tujuannya jelas, biar tidak kecampur-campur. Jangan kebalik-balik. Ditanya, cita-citamu di masa depan apa? Yo, saya pengen baca buku saja, Pak, 1 bulan 1 kali. Yo, 1 bulan 1 kali, tidak bisa cita-cita ke depan.
Cita-cita ke depan ya pada akhirnya saya ingin jadi apa? Lurah, ingin jadi dosen, ingin jadi ketua RT, apa-apa. Tujuan jangka panjang, bukan yang harian, mingguan, bulanan. Kemudian refleksi diri secara rutin. Tujuan itu bisa saja situasi berubah. Yang semula realistis jadi tidak realistis. Saya pingin Pak, lulus itu kuliah ini 4 tahun harus sudah lulus. Kok yang dilalah diberi sakit oleh Allah. Lama. Tidak jadi. Itu namanya evaluasi. Ya jangan ngotot. Kalau memang ada perubahan ya kita ubah sesuai dengan situasi. Jadi biar tidak putus asa. Karena dari realistis jadi tidak realistis itu kan berat. Kalau kita kaku menyikapi situasi ya hasilnya malah kita susah sendiri. Terus tautkan dengan makna hidup. Jadi kita sudah punya makna, tujuannya yang nyambung dengan makna. Misalnya aku ingin jadi guru, tujuanku jadi guru. Kenapa? Karena menurutku hidupku berharga kalau aku bisa mencerdaskan generasi. Kemudian silahkan menetapkan tujuan dengan mengambil inspirasi filosofis atau spiritual. Misalnya, Pak, tujuan hidup saya adalah mengabdi pada Allah, beribadah, ya monggo saja. Atau mengabdi ini tujuan jangka selamanya, jangka panjang Pak, mulai sekarang sampai besok. Sementara yang pendek, yang kuliah ya tujuan saya lulus 4 tahun lagi, yang baca buku ya 1 bulan. Silakan saya kalian atur mana tujuan yang menurutmu cocok, sesuai. Baik. Mungkin setelah ini teman-teman boleh ya oret-oret di kamarnya masing-masing tujuan hidupmu apa. Bikin yang smart, cerdas tadi ya. Yang jelas, yang realistis, yang terukur, yang relevan, dan waktunya jelas. Kalau tidak terpenuhi Pak, dievaluasi. Kenapa kok tidak terpenuhi? Sebabnya apa? Pak, saya itu cuma target setiap hari ngaji 1 lembar saja kok tidak bisa ya Pak, misalnya. Oh, coba dicek, kenapa kok sampai begitu? Distraksinya apa? Kemudian yang membuatmu sering menunda-nunda apa? Akar masalahnya dari luar atau dari dalam dirimu? Nanti dicari, kalau sudah ketemu, diperbaiki. Kalau menetapkan tujuan saja kalian tidak berani, apalagi tidak mau, ya gimana kalian bisa maju? Bagaimana kalian bisa meningkat? Berkeinginan saja tidak berani, ya gimana kalian bisa berkembang? Harus berani ya mulai besok. Kalian akan jadi orang besar kalau memang bercita-cita besar. Kalau tidak, ya kalian akan di situ-situ saja. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga masih kuat. Karena setelah ini agak berat. Oke, ini untuk pembanding sekarang. Kita lihat. Sekarang kita ngaji filsafat. Tipe-tipe tujuan. Ini kita ambil banyak teori sekarang dari filsafat ya. Yang pertama, ini biasanya yang banyak ditarget orang yang malas mikir dalam-dalam. Yaitu tujuan hidupnya jenis hedonistik. Yang penting senang, yang penting nikmat. Jadi ini biasanya orang hedon itu tujuan hidupnya menikmati kesenangan selagi bisa. Alah, hidup sekali ngapain sih nyari rumit-rumit, seneng aja lah, seneng-seneng aja lah kita hidup ini. Ini gaya pertama. Namanya
Yo tipe hedonistik. Pak, orang seneng, orang mencari kenikmatan, masa enggak boleh? Yang bilang enggak boleh siapa? Boleh saja. Toh ada orang yang tujuannya ini. Meskipun nanti dengan makna hidup tertentu, tujuan yang hedonistik ini rasanya kurang tinggi. Kurang utama. Tapi ada orang seperti ini, mungkin banyak malahan. Hidup itu nyari senang saja. Nyari nikmat saja. Oke, mungkin banyak yang tidak merasa bahwa dia seorang hedon. Padahal hedon itu ya mungkin bisa kita semua hari ini. Ingin nyari senang saja. Pak, wong saya, duit saya tidak banyak. Tidak ada hubungannya dengan duit tidak banyak atau duit sedikit. Karena hedon itu orang yang orientasinya kenikmatan saja. Kalau istilahnya Plato dan Imam Ghazali itu yang dipikir urusan perut ke bawah. Ini orang hedon biasanya. Yang kedua, kalau ini Aristoteles dan kawan-kawan, virtue etik, eudaimonistik. Tujuan hidup yang arahnya pada kebahagiaan dan keutamaan. Jadi kalau tadi tujuan hidup menikmati kesenangan, kalau eudaimonistik ini tujuan hidupku mengembangkan diri dengan melakukan kebajikan yang di situ kemudian mencapai kebahagiaan. Ini tujuan eudaimonistik. Biasanya alurnya begini. Pengetahuan, kebajikan, virtu, dan kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia, ya dengan ilmu. Setelah ngerti ilmunya, kita amalkan dalam kebajikan. Kalau sudah melakukan kebajikan, kita akan bahagia. Jadi tipe pertama tadi hedonistik, hidup mengejar kesenangan. Kalau tipe kedua hidup melakukan kebajikan. Jadi tujuanmu adalah melakukan kebaikan. Yang dari situ kamu asumsikan kamu bisa bahagia. Kalau yang pertama hidup senang-senang, yang dari kesenangan itu menemukan kebahagiaan. Nah, ini beda orientasi. Mungkin banyak juga teman-teman yang wis sing penting dadi wong apik, itu aja. Good life. Jadi cuma itu saja. Ini namanya tipe tujuan eudaimonistik. Nanti ada tipe utilitarian. Tipe utilitarian itu tujuan hidupnya adalah memberi kebahagiaan, kemanfaatan untuk banyak orang. Jadi tujuan hidupku adalah memberi manfaat sebesar-besarnya agar sebanyak mungkin orang bisa hidup lebih baik. Ini utilitarian. Kemanfaatanmu terhadap masyarakat di dunia sosial. Nanti ada lagi tipe transendental. Tipe transendental itu ya tujuan hidup kita adalah menuju Tuhan, bahagia di akhirat, masuk surga. Ini tipe religius, transendental. Imam Ghazali, Ibnu Arabi, Augustinus, dan lain sebagainya yang religius tujuannya agama. Mungkin banyak di antara kita yang tipe tujuannya religius. Akhirat, surga, Tuhan, itu. Ini tipe ini. Ada lagi altruisme. Kalau altruisme itu mengorbankan diri untuk orang lain. Ini altruis. Jadi kan banyak orang yang membahagiakan orang lain meskipun aku sendiri harus berkorban.
Biasanya dianalogikan dengan lilin. Dia menerangi sekitarnya meskipun pada akhirnya dia akan habis. Ini tipe altruis. Pak, tujuan hidup saya itu Pak hanya satu Pak, membahagiakan orang tua. Itu saja Pak. Meskipun saya harus sengsara ini, sengsara itu, susah ini, susah, tidak masalah. Saya sengsara juga tidak masalah, asal orang tua saya bahagia. Ini namanya tipe altruis. Mungkin ada yang malah bukan orang tua, sahabat. Yang penting saya bisa membantu sahabatku. Nah, tipe altruis. Aku tidak makan, tidak apa-apa, asal sahabatku makan. Karena ada orang tipe yang sangat setia kawan seperti itu. Ini namanya tipe altruis. Nanti ada orang yang cita-cita tujuan hidupnya adalah pengembangan diri, humanistik. Gimana aku mengaktualkan potensiku, aktualisasi diri. Tujuan hidupku adalah menjadi manusia yang utuh, bermartabat, teraktualkan segala potensi. Nah, ini namanya tipe humanistik. Terus tak lanjutkan ya. Ini semua tema sudah pernah kita bahas. Ada lagi tipe stoik. Kalau tipe stoik, tujuan hidupku adalah hidup yang selaras dengan alam. Menerima apapun ketetapan Tuhan. Dan mengabaikan apa yang di luar kemampuan. Jadi menerima apapun ketetapan atas kita, sibuk yang dalam kendali dan membiarkan apa yang di luar kendali. Ya sudah di luar kendali saya tidak kuasa atas itu, saya kuasanya ini. Dan hidup secara alami, ini gaya stoik. Kemudian ada lagi, kalau ini kebalikannya. Yang awal tadi semua bertujuan, kalau ini terakhir nihilistik. Tujuan-tujuan itu tidak ada. Tujuan hidupku apa? Tidak ada, tidak pakai tujuan. Hidup ini absurd. Tidak pakai tujuan-tujuanan. Nah, ini kelompok nihilis. Nietzsche, Albert Camus, dan lain sebagainya. Ada banyak ya tipe-tipe tujuan hidup. Ini nanti jadi referensi saja buat teman-teman. Ingin ada di titik mana? Ingin sampai di tujuan hidup yang mana? Nihilistik kah? Stoik kah? Humanistik kah? Altruis kah? Religius, utilitarian, eudaimonistik atau hedonistik? Atau tidak semuanya? Saya tambah bingung, Pak. Ya. Ini pembanding saja ya dari ranah filsafat. Teman-teman boleh tidak semuanya bikin sendiri tujuan hidup mau apa, silahkan. Bahkan ada pertanyaan begini. Apa mungkin Pak tujuan hidup itu lebih dari satu? Punya tujuan banyak. Saya itu ya pingin senang-senang Pak, sekaligus bahagia, sekaligus religius, sekaligus bisa berkontribusi pada orang lain. Apa bisa Pak? Jawabannya bisa saja, kenapa tidak? Asal tidak konflik. Nanti ada konsep begini. Tujuan hidup itu bisa berjenjang. Dulu waktu kita belajar di Martin Seligman itu. Ada orang yang tujuan hidupnya ingin senang-senang saja. Pleasure life. Kemudian ada yang tujuan hidupnya good life. Hidup benar, hidup baik.
Nanti yang ketiga ada yang tujuan hidupnya meaningful life. Hidup yang bermakna. Kayak bahasa Jawanya ya, urip seneng, urip apik, apa urip migunani. Dadi wong sing seneng, dadi wong sing apik, apa dadi wong kang migunani. Ini level. Tentu saja kalau kita hanya ingin senang-senang saja titik, yo dua yang lebih tinggi ini tidak mungkin kena. Tapi kalau kita ada di level yang lebih atas, bawahnya akan kena. Gambarannya begini. Kalau kita hidup baik, ya jujur, ya mungkin religius, ya mungkin amanah, ya mungkin itu. Kita akan merasakan kesenangan-kesenangan juga dalam hidup ini. Tapi kalau kita hanya senang-senang saja, atasnya tidak kena. Yang dipikir perut saja atau mikir bawah perut saja, itu good life-nya mesti ketinggalan, kececeran. Tapi kalau kalian orientasinya good life, di antara jalan untuk good life itu ya kesenangan. Yang pas, yang cukup, yang sesuai aturan. Sesuai normanya. Ya kalau gambaran kasarnya ya, ingin kawin saja, itu kan pleasure life, senang-senang. Mbok jangan ingin kawin saja, mbok ingin menikah. Nah, kalau menikah itu good life. Loh, kalau kalian menikah kan dapat kawinnya. Tapi kalau kalian kawin saja tidak dapat menikahnya. Jadi kalau kalian ambil yang atas, bawahnya dapat. Tapi kalau ambil yang bawah, yang atas yang lebih utama tidak dapat. Apalagi yang tertinggi. Yang tertinggi itu meaningful life. Meaningful life itu hidup yang bermakna. Hidup bermakna itu berarti berkontribusi ke sesama. Tidak sekedar aku yang senang, aku yang baik. Tapi juga berbagi kesenangan ke sesamamu, berbagi kebaikan ke sekelilingmu. Itulah meaningful life. Kalau kalian ada di meaningful life, urusan makna tadi, berarti kamu merasa dirimu sudah sangat penting. Alhamdulillah, saya meskipun tidak banyak uang, tapi hidupku bermanfaat sekali ke sesama sekelilingku. Ini namanya meaningful life. Nah, kalau sampai di meaningful life, pasti good life. Kenapa? Karena yang kita bagi ke sekeliling itu kan tentu saja hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang jelek-jelek. Kalau hal-hal yang jelek-jelek, ya sekitarmu tidak akan mau. Kalian berbagi kegembiraan, berbagi kebaikan, kan selalu begitu. Yang kalian bagikan itu yang kalian dapat sebelumnya. Jadi kalau kalian di meaningful, good-nya pasti sudah dapat. Tadi di good life, pleasure-nya juga sudah dapat. Kalau sekedar good life, meaningful-nya masih belum. Ingin jadi orang baik, tapi kan itu masih level dirimu sendiri. Masih belum berbagi kebaikan ke sekelilingmu. Tapi kalau kalian sudah berbagi kebaikan ke sekelilingmu, kan berarti pertama-tama kalian sudah harus baik duluan. Ini yang tadi saya sebut hierarki, rankingnya. Oleh karena itu Pak, apa harus satu gitu, hedon saja, kemudian utilitarian saja, tidak. Bisa saja kombinasi. Syaratnya apa kombinasi itu? Kalian tahu mana yang inti, mana yang pendukung, mana yang pelengkap. Ini yang sifatnya prioritas tadi. Di antara yang membuat kita bingung menetapkan tujuan adalah kita sering tidak punya prioritas.
Jadi apa mungkin Pak tujuan lebih dari satu? Mungkin saja. Asal kalian sadar prioritas. Misalnya, kuliah saja atau organisasi, mungkin ada yang sambil kuliah berorganisasi, atau apalagi kesibukanmu. Pacar misalnya ngono ya, anggap baik. Kuliah, pacar, organisasi. Ini mungkin mewakili pleasure, mewakili. Nah, 3 ini apa ndak boleh Pak ditarget 3-3-nya? Apa ndak bisa? Bisa sih. Tapi kalau kalian tidak punya prioritas, tidak punya ranking, ini lebih penting baru ini, setelah itu ya ini. Itu kalian mesti dalam hidupmu akan sering overthinking, sering dibingungkan oleh pilihan yang tabrakan. Kalau tidak tabrakan, tidak masalah. Pak, kuliah, organisasi, pacar, semua bisa jalan kok Pak. Kuliah itu hari Senin sampai Jumat Pak. Kalau urusan organisasi hari Sabtu, ketemu teman-teman di kampus. Nah, untuk pacar malam Minggu sama Minggu, jadi tidak tabrakan. Kalau bisa jalan semua, kenapa tidak? Tapi ada kalanya terus tabrakan. Alah kok ya sama dosennya jadwalnya dipindah misalnya. Loh, sekarang tabrakan. Kalau tabrakan gini kan terus kalian jadi overthinking. Akan lebih mudah kalau kalian punya prioritas. Kalau tabrakan, kuliah misalnya dengan organisasi, oh dari 3 itu Pak, kalau di prioritas, ya prioritas pertama kuliah, kedua organisasi, nanti pacar ya ketiga saja sudah. Seandainya tabrakan, ya yang didulukan yang prioritas tinggi. Kuliah sama organisasi tabrakan, kemarin saya memprioritas kuliah, ya berarti kuliah, organisasinya nanti dulu. Itu enaknya kalian punya prioritas. Nggak habis energi banyak untuk mikir. Kita sering membuang energi banyak untuk apa saja dipikir sampai detail. Dan itu menghabiskan energi. Nah, atur saja begitu. Saya tidak tahu kalian dalam hidupmu urusanmu apa saja. Kuliah mungkin, keluarga mungkin, organisasi mungkin, sahabat mungkin. Ini bisa saling tabrakan kalau kalian tidak hati-hati. Bikinlah prioritas. Ranking lah. Nah, nanti kalau tabrakan ya minta maaf ke temanmu. Mohon maaf ya, saya tidak bisa ikut nongkrong nih karena ada tugas kuliah. Kebetulan saya memprioritas kuliah dulu. Nanti kalau tugasnya selesai aku nyusul deh. Nah, ini kamu lebih ringan. Mungkin kamu pamit ke pacarmu, maaf ya malam minggu ini kita zong, tidak ketemu, tidak apa-apa ya. Saya ada urusan organisasi nih, kan organisasi lebih penting. Oke, yo karena di prioritas kalian lebih gampang. Meskipun yo saya wanti-wanti semoga tidak salah prioritas. Ada orang yang salah prioritas. Yang harusnya di prioritas tinggi ditaruh di bawah. Akhirnya ketemunya hal yang tidak penting dipentingkan. Ini gunanya kalian banyak refleksi, membaca dirimu, kenali dirimu. Baik, jadi apa mungkin orang punya tujuan dari banyak tipe? Mungkin saja, kenapa tidak? Yang penting prioritasnya jelas.